Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita juga diajak untuk merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia kali ini adalah datang dan lihatlah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari Minggu Paskah yang ke-7 diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Kutipan ini merupakan bagian dari doa Yesus untuk para muridnya. Sesudah Yesus memberikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan yang terakhir, dan sebelum Yesus meninggalkan para muridnya, Yesus berdoa kepada Bapa untuk menyerahkan para murid yang akan ditinggalkannya. Yesus ingin supaya para murid setelah ditinggalkan tidak merasa sendirian, tidak merasa tanpa pelindung atau tanpa pembimbing. Oleh karena itu, di dalam doa ini Yesus memperkenalkan juga Allah sebagai Bapa, Abba dalam bahasa Ibrani. Panggilan Allah sebagai Abba atau sebagai Bapa sekaligus membuka wawasan bagi para murid maupun kita semua bahwa Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh manusia, oleh Yesus diperkenalkan sebagai seorang Bapa atau Allah yang mempunyai hati seorang Bapa. Allah mudah didekati, Allah bisa dijangkau, Allah bisa dikenali, Allah bukan yang tak terjangkau. Allah semula memang diperkenalkan sebagai Dia yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Bahkan namanya pun tidak boleh disebut, karena nama Allah amat sangat keramat. Yesus mengajak para murid dan kita semua mengubah pandangan itu dengan menyeru Allah sebagai Bapa. Namun demikian, dengan menyebut Allah sebagai Bapa bukan berarti kita lalu boleh semau-maunya saja, boleh memperlakukan Allah sekehendak hati kita. Sebutan Allah sebagai Bapa juga mengajak kita untuk menaruh rasa hormat sekaligus juga kepercayaan. Percaya bahwa Allah sebagai Bapa akan terus menyertai, melindungi, membimbing, dan memberi kita kekuatan. Inilah pengalaman Yesus yang dibagikan kepada para murid dan kita semua. Relasi Yesus yang amat dekat dengan Bapa yang membuat Yesus mampu mengenal siapa Bapa dan apa isi hati Bapa. Sekarang ini diperkenalkan dalam doa kepada para muridnya. Sehingga nantinya ketika Yesus tidak bersama dengan para murid lagi, para murid tidak akan kehilangan pelindung, kehilangan orang pribadi yang dekat. Bapa sendiri yang akan terus menjaga para murid. Ibu bapak,
Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari komunikasi sosial sedunia ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk pada zaman ini, selain memanfaatkan metode-metode baru komunikasi, karena penemuan sarana komunikasi zaman ini amat sangat hebat. Dunia telah banyak berubah oleh penemuan-penemuan baru melalui internet, melalui dunia digital. Namun Paus juga mengingatkan bahwa dengan dunia digital, dengan dunia internet yang telah berkembang begitu pesat, ada juga bahaya-bahaya yang bisa mengganggu komunikasi. Karena dengan mudah orang menyebarkan berita-berita palsu. Dengan mudah orang membuat, memproduksi, bahkan kemudian juga menebarkan fitnah-fitnah ataupun berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan komunikasi sosial hendaknya juga membawa tanggung jawab bagi kita semua, supaya kita menyebarkan berita-berita yang baik, yang mampu mempersatukan. Oleh karena itu, tema Datang dan Lihatlah mengajak kita semua untuk tidak mengabaikan perjumpaan-perjumpaan real, perjumpaan-perjumpaan konkret. Maka di dalam doa Yesus juga memohon kepada Bapa supaya para murid dijaga di dalam kesatuan. Seperti Yesus bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan Yesus. Yesus juga mengharapkan para murid satu di antara mereka maupun dengan Yesus sendiri. Kesatuan ini jangan dilihat sebagai kesatuan mistik di mana tidak ada lagi beda antara Allah dengan manusia. Kesatuan yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa kita semua mampu menghadirkan Allah di tengah dunia. Dunia yang seringkali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kegelapan yang membuat manusia tidak mampu berkomunikasi dengan terang. Oleh Yesus ditugaskan kepada para murid supaya para murid hadir di dunia yang penuh dengan tantangan, kekuatan-kekuatan kejahatan dan kegelapan ini. Supaya para murid yang bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Bapa, membawa terang Yesus kepada dunia. Maka perjumpaan-perjumpaan lewat komunikasi sosial harus membuat dunia menjadi semakin terang, harus membuat dunia menjadi tempat yang layak untuk dihuni, di mana kekuatan-kekuatan kegelapan dikalahkan oleh terang yang membawa sukacita. Inilah semangat yang harus kita hidupi di zaman ini. Penyertaan Bapa akan senantiasa membuat kita para murid mampu menghadirkan terang, dan perjumpaan-perjumpaan kita satu sama lain akan membuat dunia ini semakin terang dan semakin membahagiakan untuk dihuni bersama. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dengan rahmat